Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kondisi seperti ini Ustadz, di mana saudara-saudara kita di Palestina ini terus-terusan digempur oleh Zionis Ustadz. Ini kenapa sih Ustadz negara-negara Islam ini tidak bersatu, habis itu kita serang balik mereka ini Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik, saya jawab dari dua sisi ya. Yang pertama, siapapun yang mengaku muslim di masa sekarang bukan pilihan. Wajib membela Palestina. Bukan pilihan ini. Ini bukan pilihan. Dan bukan saatnya sekarang mencari-cari mungkin karena ini, mungkin karena itu. Umat Islam lagi dibantai. Mau umat Islam yang dahulu menyerang atau tidak, itu tidak ada urusannya. Sekarang umat Islam lagi diserang dan mereka sedang membela dirinya. Kondisi teman-teman kita sekarang di Palestina mirip waktu kita dijajah sama Belanda. Bagaimana kalau kita orang Indonesia tiba-tiba melawan dan memberontak terhadap pemerintah Belanda pada saat itu? Kita disalahkan? Tentu saja tidak. Negara kita kok. Tanah air kita dirampok. Nah begitu keadaan orang Palestina. Jadi walaupun sekarang ada banyak orang di media mengatakan, oh kan orang Palestina yang duluan menyerang. Loh mereka dijajah. Masa kita dulu kalau kita serang Belanda karena mereka jajah lalu kita disalahin? Kan lucu kan? Kan tidak mungkin. Jadi ini bukan opsional sekarang. Bukan mengatakan, oh itu bukan masalah saya. Nggak bisa, wajib. Allah akan tanya kita. Per individu, apa yang sudah kamu lakukan buat saudaramu di sana? Minimal dengan doa. Hanya angkat tangan modalnya. Berdoa memuji Allah lalu memuji salawat kepada Nabi SAW. Doakan agar Allah berikan kepada mereka solusi. Begitu juga dengan Allah binasakan musuh-musuhnya. Karena memang Nabi SAW mendoakan kebinasaan buat musuh. Ya. Ini satu sisi. Jadi tidak boleh kita sekarang menganggap ini bukan masalah kita. Ini masalah umat Islam. Kita ini harus seperti satu jasad kata Nabi SAW. Kalau satu luka, jari kita kena pisau misalnya, kata Nabi SAW seluruh jasad itu akan demam. Harusnya begitu. Siapapun muslim di muka bumi ini syahadat dari keturunan suku manapun, tinggal di wilayah manapun, kapan dia terganggu, maka sudah harus kita bela. Ada seorang wanita di ujung perbatasan negeri Persia di zaman Khalifah Mu'tasim, salah satu Khalifah Abbasi. Dia rupanya perempuan ini lagi jalan, lalu ketemu dengan 3 orang tentara Persia. Tiba-tiba tentara Persia itu menarik jilbabnya, kemudian menggebukin, memukul wanita ini. Lewat seorang muslim di situ, muslim ini merasa tidak mampu membantunya, tapi dia dengar perempuan ini mengatakan, wa Mu'tasimah. Maksudnya, hai Mu'tasim, tolong saya. Perempuan itu berkata, dan di situ wilayah jauh sekali dari umat Islam, wilayah kekuasaan mereka. Maka si laki-laki ini, dia naik keledainya menuju ke ibu kota kerajaan dinasti Abbasiyah di Irak. Jauh sekali. Perjalanannya mungkin memakan waktu 1 bulan untuk sampai ke sana. Dia izin ketemu sama Mu'tasim, diizinkan lalu dia sampaikan. Saya dengar di sana, saya lihat sendiri dengan mata kepala satu orang muslimah. Ditarik jilbabnya, digebukin sama tentara Persia. Enggak pakai nunggu Mu'tasim itu. Enggak pakai nunggu. Langsung dia siapin pasukan, serang wilayah itu. Taklukkan, tundukkan. Walaupun musim dingin pada saat itu, mereka bertahan sampai 40 atau 50 hari. Untuk menembus benteng itu karena muslimah tadi dicoreng kehormatannya. Jadi memang kondisinya nggak bisa kita main-main kalau sudah agama yang dicoreng, ikhwan akhwat sekalian, gitu kan? Kita sekarang harus peduli dengan doa kita peduli dengan harta kita sekarang cukup banyak lembaga-lembaga yang mengumpulkan donasi, menyumbang semampu kita gitu. Mungkin kalau jiwa ini butuh fatwa, ya, butuh memang pemerintah kita yang mengizinkan kita untuk pergi, dibuka itu berbeda, gitu kan? Ini yang bisa kita lakukan. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau kenapa pemimpin-pemimpin muslim tidak bersatu dan menyerang balik? Ini jawabannya bukan di tangan saya, ikhwan akhwat sekalian. Jawabannya ada di tangan para pemimpin itu. Yang akan diminta tanggung jawab pada hari kiamat. Semua pemimpin muslim sekarang akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Bagaimana bisa dia lihat saudaranya di sana, dia punya kekuatan militer, dia punya ekonomi, kenapa dia tidak maju? Sayangnya pemimpin kita sekarang ini beda sekali dengan Abu Bakar, beda sekali dengan Umar. Abu Bakar itu sebenarnya Nabi SAW ada 2 kelompok muncul pada saat itu. 3 kelompok malah sekaligus. Yang pertama penolak pembayar zakat. Mengaku muslim tapi mereka mengatakan sudah Rasulullah sudah meninggal. Gak ada lagi zakat. Zakat kami cuma berikan kepada Nabi. Nabi meninggal gak usah bayar zakat. Berarti rukun Islam yang ketiga mau dihapus sama mereka. Kelompok yang kedua
adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam. Mereka masuk Islam awalnya di akhir hidup Nabi SAW dengan tujuan ya mereka hanya sekedar takut saja secara politik. Karena umat Islam sudah menguasai Jazirah Arab. Mereka Muslim imannya banyak yang murtad. Kelompok ketiga munculnya Nabi palsu, Musailam al-Kadzab dan Aswad al-Unsi. 3 kelompok besar di Jazirah Arab yang muncul. Waktu itu kekuatan umat Islam tidak lebih daripada 20 sampai 25 ribu pasukan. Semua yang produktif. Prajurit yang produktif, sisanya orang tua sama anak-anak kecil. Apa yang terjadi? Abu Bakar langsung membentuk pasukan di awal khilafahnya beliau, lalu kemudian mengutus untuk menyelesaikan 3 perkara ini. Sampai Umar saja yang sangat tegas. Umar itu sampai mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa? Karena Abu Bakar mengangkat Umar sebagai penasihat. Ya Abu Bakar, kenapa kita nggak kirim saja dai ke sana? Ceramain mereka, dakwahi mungkin mereka sadar. Abu Bakar dengan tegas mengatakan, saya pasti akan memerangi demi Allah seseorang yang tadinya membayarkan zakat ke masa Nabi SAW walaupun dengan tali kekangan kuda atau ikatan atau seekor domba yang pernah dibayar kepada Nabi SAW lalu mereka berhentikan. Lalu keluar pasukan tersebut. Waktu keluar pasukan, seluruh kekuatan laki-laki keluar. Tertinggal saja di Madinah itu beberapa orang tua kebanyakan dan wanita. Yang tinggal di sana Abu Bakar sama Umar sebagai khalifah dan wakilnya. Kemudian juga beberapa sahabat yang memang disuruh oleh Abu Bakar mengurus Baitul Mal, mengurus beberapa hal yang berhubungan dengan keperluan kaum muslimin. Waktu itu sempat muslimin khawatir jangan sampai Madinah diserang. Ini kosong, gak ada pasukan. Tapi ternyata dengan niat yang tulus untuk membela Islam, membela agama Allah SWT ini yang terjadi justru musuh-musuh di luar sana berpikir gak mungkin Madinah kosong. Gak mungkin Raja Muslim mengutus pasukannya sementara membiarkan kandang dia sendiri Madinah itu kosong. Maka dengan itu mereka khawatir menyerang Madinah dan akhirnya Allah berikan kemenangan di tangan Abu Bakar. Dan ulama mengatakan jasa Abu Bakar yang luar biasa di masa hidupnya walaupun cuma 2 tahun dia telah menyelesaikan 3 perkara besar ini. Perkara pertama adalah semua penolak zakat diperangi dan harus tunduk kepada hukum Allah dan rukun Islam tidak jadi dihapus oleh mereka. Orang-orang yang murtad diperangi. Itu juga dengan para nabi-nabi palsu semuanya diperangi. Akhirnya 2 orang ini Aswad al-Unsi dan Musailam al-Kadzab meninggal di masa dia. Di zaman Umar juga begitu. Di zaman Umar tidak ada satupun orang non-muslim yang berani mengganggu umat Islam. Mengganggu saja nggak mungkin. Mereka segan. Zaman Uthman, zaman Ali, semua begitu. Ini kalau pemimpinnya seperti itu. Kalau pemimpin yang zaman sekarang kita tidak tahu. Cuma memang di satu sisi teman-teman sekalian kita jangan terlalu lancang juga berlebihan dalam berbicara tentang para pemimpin muslim. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita kan ini orang luar ya. Mereka yang sedang berada di satu ranah politik itu kita tidak tahu. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di mana mereka belum menyerang. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kita berharap Allah berikan mereka hidayah sehingga mereka peduli. Karena di tangan mereka ada kekuatan dibandingkan kita masyarakat biasa. Jadi Allahu alam. Kita berharap satu waktu Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati para pemimpin muslim seperti kalau tidak salah beberapa hari yang lalu Muhammad bin Salman sudah mengumpulkan pemimpin-pemimpin negara Liga Arab dan juga membicarakan tentang masalah ini. Dan mereka sudah ada penekanan-penekanan untuk melakukan langkah-langkah yang menyelesaikan kasus Gaza. Saya lihat sendiri cuplikan sudah ada pesawat-pesawat yang terbang ke Gaza langsung membawa makanan, membawa obat-obatan, membawa mobil ambulan. Dan mereka berhasil dari Kuwait, dari Saudi dan beberapa negara itu sudah ada langkah. Cuma mungkin tidak terpublish di media secara umum. Karena memang media umumnya juga dipegang oleh orang-orang Yahudi gitu kan. Jadi memang tidak memungkinkan. Jadi kita sekarang berharap kita doakan agar Allah berikan hidayah mereka. Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah satukan perkataan mereka. Dan ini saya melihat momentum yang paling tepat untuk menyatukan umat Islam. Di masa selama ini selalu berselisih dalam pendapat-pendapat yang sepele, tidak diperlukan. Sekarang sudah saatnya lupain semua itu. Sekarang umat Islam lagi Allah ajak untuk bersatu. Sisi yang lain saya mau tambahkan ikhwas sekalian. Mungkin di mata sebagian orang, teman-teman kita di Palestina kesian, tertindas segala macam. Tapi kalau saya melihat dengan kacamata saya pribadi, yang saya pahami secara teori agama, justru mereka adalah orang-orang yang Allah pilih.
Di saat sekarang, kalau kita lihat cuplikan-cuplikan, saya hampir setiap saat mengikuti cuplikan keadaan orang-orang di sana, mereka para ulamanya, bagaimana mereka pun tetap sholat Jumat, mereka sholat 5 waktu di masjid walaupun terjadi peperangan. Dan mereka itu terlihat sekali membahasakan, Alhamdulillah kami bersabar dengan ujian ini. Alhamdulillah kami menikmati proses ini. Para syuhada diciumin sama mereka. Mereka merasa gembira, ibunya bangga dengan anaknya mati syahid. Ini Allah pilih mereka menjadi orang-orang yang betul-betul merindukan akhirat. Dunia jadi kecil buat mereka. Building hancur depan matanya, anaknya meninggal. Tapi mereka harus terima fakta itu semuanya dan di saat memang umat Islam belum bisa membantu mereka. Ini peluang yang luar biasa. Siapa yang Allah berikan kesempatan beramal saleh, terutama dia bisa berjihad di jalan Allah dengan cara yang benar. Seperti di Gaza sudah jelas caranya benar. Mereka lagi dijajah, mereka melawan gitu kan. Maka ini adalah sebuah karunia yang luar biasa. Karena tinggal tunggu 1 peluru, 1 bom, selesai. Bagi dia mati syahid dan mendapatkan mati terbaik. Kita belum tentu bisa dapatkan itu. Allah sedang memilih mereka. Mungkin secara kasat mata kita lihat, anak ini kena bom, ibu itu meninggal juga, anak ini laki-laki itu meninggal. Tapi mereka mati, semua orang juga pasti mati kan. Cuma mereka sudah meraih mati terbaik, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita merasa cemburu dengan mereka. Karena mereka mendapatkan peluang itu, kita tidak mendapatkannya. Tapi kita masih bisa meraih peluang itu dengan niat kita dan doa kita. Kita partisipasi bersama mereka di pahala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.